tasrifir riyahi ayatul qawmi yaqilun. Tilka ayatullahi natluha 'alaika bil haqq. Fabi ayyi haditsin ba'dallahi wa ayatihi yu'minun. Wailul likulli affakin asim yasma'u ayatillahi tutla 'alaihi thumma yusirru mustakbiran ka'an lam yasma'ha fabashshirhu bi'adzabin alim. Udah, terjemahkan. Al-Azizi zat kang maha mulya, Al-Hakimi tur zat kang maha bijaksana. Inna satamni samawati ing dalem pira-pira langit wal ardi lan bumi. La ayatin tidak ayat lil mukminin. Setelah inna diperhatikan, setelah inna wa akhawatuha ada apa? Setelah inna di belakangnya ada apa? Iku lil mukminin kanggone wong akeh kang padha iman. Wa fi qalbikum lan ing dalem kedadian sira kabeh wa ma yaqusu lan barang kang sumebat minda batin saking berita. Iku ayatun dadi ayat iku yuqinun kanggone kaum kang padha yakin. Wa fi khalqikum lan iku ing dalem. Wa fi qalbikum lan iku ing dalem kedadian sira kabeh wa ma yaqusu lan barang kang sumebat minda batin saking kesemetan iku Habis iku depan itu namanya khobar muqaddam. Habis khobar di belakangnya mubtada. Ayatun utawi ayatun ayat utawi ayat di kaum yuqinun kanggone kaum kang padha yakin. Waqtila fil laili lan pergantiane malam nahari lan awan. Wa ma anzala lan barang kang nurunake sapa Allah minas samai saking langit lirizkin saking rezeki. Fa ahya bihi maka nguripi sapa Allah bihi kelawan medal al ardo ing bumi. Ba'da mautiha sawise mati bumi. Wa tasrifir riyahi lan uga kisarane angin ayatun utawi ayat qaumi yaqiluna kanggone kaum kang wa tasrifir riyahi lan wa tasrifir riyahi lan iku wa tasrifir riyahi lan uga kisarane angin ya bolak-balik angin, kisaran angin iku ayatun dadi ayat qaumi yaqilun kanggone kaum kang nduweni akal. Tilka utawi mungkon-mungkon iku ayatullahi ayat-ayat Allah. Natluha macaake ingsun ha ing ayat alaika ing atase sira Muhammad bil haqqi lawan bener. Tapi ayat hadisin mongko kelawan di cerita ba'dallahi sawise Allah wa ayatihi lan ayat-ayat Allah yu'minuna padha iman sapa akeh. Wailun utawi cilaka likulli affakin kedue saben-saben wong kang goro asimin tur wong kang dosa. Yasma'u krungu sapa wong ayatillahi ing ayat-ayat Allah tusla dan wacaake alaihi ing atase tucelan dan wacaake apa ayat tusla dan wacaake apa ayat alaihi ing atase sira Muhammad alaihi ing atase sira apa sih alaihi ing atase wong summa yusirru mongko nuli netep sapa wong mustakbiron tetap bukan tetap terus-terusan yusirru summa yusirru mongko nuli netep sapa wong mustakbiron ing kali sombong ka'alam kaya ora
yasma'ha krungu ka'alam yasma'a kaya ora krungu sapa wong kaya yen to an itu ka'an kaya yen ka'alam yasma'ha kaya yen to ora krungu sapa wong ha ing ayat babasirhu mongko awel kabar kedua sira diadab hunya kepada siapa itu babasirhu mongko awel kabar kedua sira ing wong wong sapa kang sombong afakin asim diadabin lawan siksa alimin kang gedhe wa idza alima lan nalikane ngawruhi sapa wong min ayatina saking ayat-ayat ingsun sayan ing suwi-suwi ittakhadaha ngalap sapa wong ing ayat tujuan bagai olo-olo ning khale olo-oloan olo-oloan ulaika utawi mengkono-mengkono wong akeh lahum kedue wong akeh lahum iku kedhe akeh lahum iku kedue wong akeh adabun utawi siksa muhinun kang dina kamu baca Quran kosong apa baca terjemahan namanya loh terjemahan meneh kok Quran kosong kabeh kuwi ora ono maca terjemahan kuwi maca Quran kosong ya baca Quran kosong masing-masing besok ya baik, kita terjemahkan surat Al-Ahqaf ayat yang keempat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul ara'aytum ma tad'una min dunillah aruni madza khalaqu minal ard am lahum syirkun fis samawat i'tuni bi kitabin min qabli hada aw atharatin min ilmin in kuntum shadiqin. Kul dawa surah Muhammad, katakan wahai Muhammad, ara'aitum anata weruh sira kabeh mata da'una barang kang padha nyembah-nyembah sira kabeh min dunillahi saking saliyane Allah. Madza aruni meruhna sira ing ingsun, aruni meruhna sira ingsun, madza utawi apa khalaqu wis ndadekake sapa min dunillah, khalaqu wis ndadekake sapa min dunillah
sapa mata da'una min dunillah minal ardi saking bumi. Am apa to lahum keduyungake apa syirkun sekutu. Fis samawati ing dalem langit. Ituni nekakno sira ing ingsun bi kitabin kelawan kitab mingko beli saking sadurunge hada iki Al-Qur'an. Mingko beli hada saking sadurunge iki Al-Qur'an. Au utawa asaratin peninggalan asar min ilmin saking ilmu. Ing kuntum lamun ana sira kabeh ana iku sadiki nang kang bener. Allah Subhanahu wa taala di awal surat Al-Ahqaf menerangkan tentang kitab yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa Al-Qur'an ini adalah kitab yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Jadi bukan dibawa oleh setan dari langit, tapi Al-Qur'an adalah kitab datangnya dari Allah, ya, dibawa oleh malaikat yang suci, ya. Karena ayat la yamassu illal mutahharun, jadi tidak ada yang menyentuh Al-Qur'an kecuali orang-orang yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu malaikat Jibril, ya, oleh malaikat Jibril kemudian diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara berangsur-angsur. Ya, jadi Al-Qur'an diturunkan oleh Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, melalui malaikat Jibril yang qawiyun, ya, aminun, yang kuat, yang aman, yang dipercaya selama 23 tahun. Jadi bukan turun sekali 30 juz, itu bukan. Tapi Al-Qur'an diturunkan Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, secara berangsur-angsur selama kurang lebih 23 tahun. Dia mengatakan 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Ya, dia mengatakan 22 tahun, 2 bulan, 22 hari gitu. Ya, dia mengatakan ya kurang lebih 23 tahun. Al-Qur'an diturunkan sesuai dengan, ya, situasi waktu itu. Jadi tentang apa? Namanya ada asbabun nuzul daripada ayat-ayat Al-Qur'an ini. Jadi tidak ada satupun ayat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali, ya, memang diantaranya ada sebab-sebab yang kemudian Allah turunkan ayat itu. Ada masalah apa, turunkan. Ada orang datang kepada Rasulullah, orang Yahudi, tanya-tanya tentang ruh gitu.
Maka turun ayat yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Muncul turun ayat yang menjelaskan yas'alunaka 'anir ruh. Ketika ada sahabat datang kepada Rasulullah bertanya tentang bagaimanakah infak itu, maka turun ayat yas'alunaka madza yunfikun qul ma anfaqtum falil walidaini dan seterusnya itu. Ya, dan seterusnya. Ya, ketika para sahabat dan umat waktu itu bingung tentang khamr, ya mereka bertanya tentang khamr, turun ayat yas'alunaka 'anil khamri wal maisir, bertanya kepadamu Muhammad, ya mereka bertanya kepadamu tentang khamr dan judi, kul katakan dan seterusnya gitu. Ya, jadi memang ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an ini ya mengandung kisah dan jawaban ya dari Allah Subhanahu wa taala terhadap persoalan-persoalan umat, persoalan-persoalan manusia. Ya, jadi kitab yang memang lengkap. Jadi kitab yang lengkap Al-Qur'an itu. Ya, penegasan kelengkapan Al-Qur'an ini ya wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adlan lam baddila li kalimatihi wa huwas samiul alim. Ya, wa tammat kalimatu rabbik, dan telah sempurna kalimat Tuhanmu Al-Qur'an ini gitu. Sudah sempurna. Jadi makanya tidak ada kitab yang ya paling sempurna ya dibandingkan dengan Al-Qur'an. Dan Al-Qur'an tidak hanya bicara tentang bagaimana seseorang beribadah kepada Allah saja, tetapi Al-Qur'an juga bicara dalam persoalan-persoalan yang sangat luas. Ya. Ketika bicara pengetahuan, Allah menjelaskan, "Ma khalaqnas samawati wal ard wa ma bainahuma illa bil haqq wa ajalin musamma." Ya. Allah menciptakan langit bumi dan isinya ini dengan serius. Ya, serius ini ada dan dilakukan dengan serius. Nah, sampai kapan itu ajalnya sudah ditentukan. Jadi usia bumi, langit dan alam semesta ini ya sudah ditentukan oleh Allah. Gitu. Sampai berapa lama gitu. Ya. Hanya Allah yang tahu. Usia langit, bumi, alam semesta semua ini kira-kira nanti berapa juta tahun gitu. Hanya Allah yang mengetahui gitu. Ya, kalau sudah masanya habis ya nanti Allah akan binasakan gitu. Maka datanglah yang namanya kiamat itu. Jadi berbeda dengan golongan dahriyun kemarin gitu. Kalau golongan dahriyun mereka tidak mempercayai adanya kiamat. Mereka tidak mempercayai adanya kehidupan setelah kematian. Bahwa orang mati ya sudah selesai semuanya. Tapi kita tidak. Ya setelah alam semesta ini nanti akan dihancurkan oleh Allah semuanya, yang berarti adalah kiamat, maka nanti akan berlaku yang namanya hisab, ya, yaumul hisab. Ada hari di mana nanti semua manusia akan mengalami proses perhitungan amal. Nah, setelah nanti yang akan menentukan apakah manusia akan bahagia ataukah manusia akan celaka, begitu. Bahagia, sengsara yang sesungguhnya itu ya nanti setelah peristiwa kiamat itu, pada saat hisab itu orang baru kalau bahagia ya bahagia beneran, nek soro ya soro tenanan begitu. Sing bejo dilebokno swarga, sing cilaka dilebokno neraka. Wis mek ngono tok. Jadi ya antara surga dan neraka. Ya, ada kalanya dimasukkan surga, ada kalanya orang dimasukkan ke neraka. Tergantung kepada hasil daripada hisab.
amalan-amalan mereka sewaktu di dunia ini gitu. Nah, itulah maka ya Allah menganjurkan wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Maka kita harus ngos-ngosan ya untuk memperbanyak amal sholih gitu. Ya harus ngos-ngosan, artinya harus usaha keras, kerja keras, tidak bisa santai-santai begitu. Ya tidak bisa santai-santai untuk mendapatkan kebaikan. Ayatnya jelas sabiqu ila maufiratim mir rabbikum. Berarti harus ada lomba-lomba, harus kompetitif. Satu sama lain tidak boleh santai, harus kompetitif, harus ya kejar-kejaran gitu. Ya siapa yang nanti yang paling beruntung, siapa yang paling ya mendapatkan banyak pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, tergantung ini daya juang kita waktu di dunia ini. Kalau kita tidak punya daya juang, ya daya amal, ya kita akan ketinggalan gitu. Ya karena ayatnya ya fastabiqul khairat itu. Berlomba-lombalah kalian di dalam kebaikan gitu. Mumpung kita masih ada kesempatan, ada waktu. Kiamat belum datang. Kalau kiamat sudah datang tidak bisa apa-apa kita. Ya, kapan datangnya hanya Allah yang tahu. Ya, hanya Allah yang tahu gitu. Tapi waladina kafaru amma undiru mu'ridun. Ya, namanya orang kafir ya tetap saja mereka gak ngereken itu kandhane ngono gitu. Yang namanya mereka gak percaya ya. Jadi kadang orang yang gak percaya itu ya wis angel gitu. Gak percaya gitu. Katakan Muhammad, ara'aitum ma tad'una min dunillah. Coba terangkan kepadaku tentang apa yang kamu sembah-sembah selain Allah itu. Biar jelas itu. Apakah kalian bisa menjelaskan? Ya. Tentu akan bingung mereka. Karena apa yang mereka sembah-sembah selain Allah Subhanahu Wa Taala, mereka tidak bisa menciptakan langit bumi. Mereka tidak bisa menciptakan sesuatu. Ya. Maka ketika ditanya, ya coba terangkan. Ya, apa-apa yang kamu sembah selain Allah itu. Apa yang diterangkan? Tidak ada yang bisa diterangkan begitu. Ya, mereka bukan pencipta gitu ya. Mereka bukan pencipta. Bukan khalik. Tapi mereka ini adalah makhluk gitu. Gimana orang mau cerita tentang pohon-pohon yang besar? Bagaimana orang cerita tentang setan gitu? Bagaimana orang cerita tentang batu-batuan yang besar yang disembah-sembah oleh mereka? Bagaimana mereka akan cerita tentang manusia yang dipertuhankan gitu. Ya tidak bisa diceritakan kecuali hanya itu saja begitu. Diceritakan seperti apa ya tetap mereka itu adalah makhluk yang sama dengan dirinya begitu. Nah, makanya pertanyaan ini ara'aitum ma tad'una min dunillah ini supaya berpikir. Nah, ngono nyapa kowe nyembah-nyembah gitu. Ya, kalau ternyata yang kamu sembah-sembah ini bukan apa-apa kecuali hanya ya sesuatu yang diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala seperti kalian, kenapa kalian mesti harus sembah mereka? Bukan Allah yang kamu sembah begitu. Ya. Kamu yang bikin kok tek. Kamu yang bikin kok kemudian disembah-sembah begitu. Kalian bikin zaman dulu ya Zailiyah bikin patung roti itu jadi disembah-sembah. Nanti lapar dimakan gitu kan. Nah, ini ada manusia yang ratus tuhan-tuhannya sampai dimakan juga begitu. Ya. Nah, jadi jadinya lucu kalau sudah begitu itu. Tidak ada yang menarik begitu ya. Aruni madza khalaqu minal ard. Coba tunjukkan kepadaku apa yang telah mereka ciptakan dari bumi ini gitu. Apakah mereka punya andil dalam penciptaan bumi ini? Tidak juga. Ya, mereka akan jawab ya mana mungkin, tidak mungkin, mereka bukan pencipta. Ya, mereka bukan yang menciptakan bumi ini dan mereka tidak punya andil dalam menciptakan bumi ini. Yang menciptakan bumi ini adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, khalaqnas samawati wal ardh. Itu Allah yang menciptakan langit dan bumi ini, bukan siapa-siapa begitu.
atau lahum syirkun fis samawat, atau barangkali mereka punya sekutu di langit sana begitu. Ya, kadang-kadang mereka sok duting-duting dhuwur gitu. Ya, mbok menawa dhek duwe kanca, duwe bolo di langit kana sapa boloe? Tunjukkan kepadaku gitu. Katakan Muhammad itu. Ayo tunjukkan kepadaku. Nek pancen awakmu duwe bolo, wong-wong akeh kuwi duwe bolo di langit kana, coba critakno sapa bolone kuwi gitu. Ayo sapa bolone kuwi gitu. Jadi biar jelas itu. Sapa bolone gitu. Bingung juga. Ternyata setan yang dulu di bolo itu, setan sudah tidak lagi bisa mengintip rahasia langit. Karena begitu setan intip-intip di langit sana sudah dilempar dengan bintang-bintang itu. Walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabih wa ja'alnaha rujuman lis-syayatin. Itu lampu-lampu yang di langit itu. Isbah, ya, bintang-bintang yang di langit itu dilemparkan ya kepada setan-setan yang mengintip di langit sana itu. Itu lempar cas. Itu lempar cas. Sehingga mereka sama sekali tidak bisa mengintip rahasia-rahasia langit itu. Jadi kalau dulu sebelum Rasulullah, zaman Rasulullah memang mereka agak bebas gitu. Tapi setelahnya mereka tidak bisa bebas lagi gitu. Ya, maka yang semula para kahin, para araf, para dukun itu bergantung dengan informasi-informasi dari setan, maka setelahnya sudah tidak bisa lagi begitu. Ya, setan tidak bisa apa-apa lagi. Sehingga kalau setan ngomong ABCD, maka pastikan bahwa itu adalah bohong. Gitu. Setan itu adalah bohong. Gitu. Ya. Jadi makanya kita tidak boleh percaya gitu, dengan omongan-omongan setan itu. Karena 99 bohong, yang benar hanya satu saja kalau benar itu. Tapi yang 99 bohong gitu. Nah kita kan tidak tahu yang diomongkan ini mana yang benar, tidak jelas begitu. Maka kita tidak boleh datang bertanya kepada kahin, kepada dukun itu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan man ata arrafan fasa'alahu faqad kafara bima jaa Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Siapa yang datang kepada arraf, kahin, dukun, ya, maka berarti dia telah kufur kepada Al-Quran yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa in sa'alahu, jika dia bertanya kepada dukun itu, wa saddaqahu, dan dia membenarkan omongan dukun itu, maka fala yuqbal sholatu arba'ina lailah. Salatnya tidak akan diterima selama 40 malam itu. Ya. Apalagi itu sudah termasuk bagian daripada syirik besar. Inna syirka la dzulmun adzim. Nah, jadi orang-orang yang menyembah kepada selain Allah itu kalau disuruh ya coba menjelaskan, ya mendatangkan, ya tidak bisa, tidak bisa. Bahkan ditegaskan lagi, coba itu nih kita bimingkom lihadar. Ya barangkali ada di dalam kitab-kitab sebelum Al-Quran yang menjelaskan tentang itu. Coba terangkan kepadaku gitu. Siapa tahu ada kitab-kitab selain Al-Quran yang menjelaskan bahwa selain Allah itu ada Tuhan begitu. Nah, coba jelaskan kepadaku. Itu nih gitu. Di kitab bimingkom lihadar. Atau mungkin kalau toh bukan di Al-Quran, ada di asar-asar ilmu gitu. Ya, ada di kitab-kitab asar, kitab-kitab terdahulu selain kitab itu, Al-Quran, selain Taurat, Zabur, Injil, barangkali ada ya buku-buku apa begitu. Ya, ada buku-buku apa yang menjelaskan tentang itu. Ya, peninggalan pengetahuan lah. Asar itu kan bekas peninggalan, ya. Peninggalan ilmu orang terdahulu. Ini untuk dasar bahwa mereka ngomong tidak boleh syukur ngomong, tapi harus ada dasarnya, ada ceritanya dari mana itu. Gitu. In kuntum bikin. Kalau memang kalian benar, gitu. Kalau kalian memang benar, lamun Allah sira kabeh iku shadiqina wong kang bener. Gitu. Ya jawabannya tentu semuanya tidak bisa dipenuhi.
Karena apa? Karena ya mereka itu semua adalah mengada-ada begitu. Waman utawi sapa wong adallu kang luwih sasar. Coba ada ndak orang yang lebih sesat? Miman saking wong ya dibandingno wong ya da'u kang padha nyembah sapa wong min dunillahi saking saliyane Allah. Ana wong sing luwih sasar dibandingno wong sing nyembah selain Allah gitu. Ada ndak yang lebih sesat dibandingkan dengan orang yang menyembah kepada selain Allah? Yaiku man ing wong la yastajibu kang ora bisa nyembadani sapa man la yastajibu kang ora bisa nyembadani sapa man lahu maring wong ila yaumil kiamati sampai dina kiamat. Coba siapa yang lebih sesat ya daripada orang yang menyembah sesembahan-sembahan selain Allah, yang sesembahan-sembahan itu tidak dapat memperkenankan ora iso nyembadani doanya sampai hari kiamat. Ndonga nang selain Allah sampai kiamat ya gak iso. Ya. Yang diminta ya tidak bisa mengabulkan gitu. Ya. Ndonga sampai belangkemen ya ora iso. Wong mereka juga tidak mendengar permintaan itu. Ya, dipanggil-panggil dia tidak dengar gitu. Ya, wong hidungnya dirubung laler wae ya ora iso gurak lalre gitu kan. Wa hum utayu akeh an du'aihim saking donga-dungane wong akeh iku ghafiluna padha lali sapa wong akeh. Jadi wong akeh sesembahan maksudnya itu. Ya. Jadi bukan hanya mereka tidak bisa mengabulkan ya, memperkenankan doa orang itu kepadanya. Ya, bahkan mereka pun sudah lupa, ya mereka sudah lupa dengan doa-doa yang mereka pernah panjatkan. Ya, wis gak ero gitu. Nah, makanya, ya kalau berdoa jangan kepada selain Allah Subhanahu Wa Taala, karena pasti mereka tidak mendengar, karena mereka tidak bisa mengabulkan. Jadi kalau berdoa maka seperti yang diperintahkan Allah, ud'u rabbakum tadarruan ya tadarruan wa khifatan gitu. Ya. Donga karo Allah, donga maring Allah gitu. Ya. Ud'u rabbakum khaufan wa tama'an gitu. Berdoalah kamu kepada Tuhanmu Allah ya dengan perasaan takut dan berharap. Gitu. Berharap akan dikabulkannya doa itu. Ya, surat Al-Mu'min yang sudah kita kaji ayat 60 ya, surat 40 ayat 60 wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Jadi bahkan Allah yang langsung menyampaikan, Tuhanmu berfirman ud'uni astajib lakum, berdoalah kamu kepadaku tak kabulkan ya, berdoalah kamu kepadaku tak kabulkan. Innalladzina yastakbiruna an ibadati, sesungguhnya orang-orang yang sombong ya dari beribadah kepada sombong gak gelem ndonga karo aku gitu. Sayadkhuluna jahannama dakhirin, maka mereka akan masuk ke dalam neraka jahanam dalam keadaan hina gitu. Jadi berdoa hanya kepada Allah saja, karena Allah yang Maha mendengar, Allah yang Maha mengabulkan. Bahkan kalau kita tidak berdoa kepada Allah, maka Allah nanti akan murka dan Allah akan memasukkannya ke dalam neraka. Kalau selain Allah, mereka mendengar tidak bisa, mengabulkan mereka juga tidak bisa. Untuk dirinya sendiri aja mereka juga tidak bisa, apalagi untuk orang lain gitu. Ya, jadi maka hanya Allah yang memang patut kita sembah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami beribadah
dan hanya kepadamu ya Allah kami mohon pertolongan. Jadi hanya kepada Allah saja. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami beribadah dan hanya kepadamu ya kami mohon pertolongan. Gitu. Wa idza khusyira lan nalikane den kumpulake sapa anasu menungso nanti pada hari kiamat kanu ana sapa akeh sesembahan saliyane Allah kanu ana sapa akeh sesembahan saliyane Allah. Berarti wong akeh sesembahan selain Allah maksudnya itu. Kanu ana sapa akeh sesembahan saliyane Allah lahum maring wong akeh sing nyembah-nyembah mau ya mereka yang menyembahnya. Kanu ana sapa akeh lahum maring akeh adaan kali dadi musuh gitu. Berarti ternyata mereka jadi musuh gitu ya. Wa kanu lan ana sapa akeh bi ibadatim kelawan ibadah yang akeh. Wa kanu lan ana sapa akeh selain Allah ya, sembahan-sembahan selain Allah bi ibadatihim kelawan ibadah yang akeh sing nyembah-nyembah iku mau iku kafirina padha kafir. Padha mengingkari gitu. Jadi mereka tidak bertanggung jawab gitu. Di sisi Allah nanti ketika ditanya ya mereka merasa enggak, saya enggak nyuruh kok. Mereka sendiri yang menyembah-nyembah kami gitu. Ya. Jadi mereka membela diri gitu. Ya. Berlepas tangan gitu. Sementara yang menyembah-nyembah manusia yang menyembah kepada mereka sangat berharap ya mereka ini bisa membantu, bisa menolong, tapi tidak bisa menolong. Itulah jadi musuh nanti di akhirat itu. Oh, kurang ajar kan bentak sembah-sembah terus nyapo gitu. Ya jawab, lu sing ngomong nyembah aku sapa gitu. Lah salamu dhewe kon nyembah aku, mau gak ngkon awakmu begitu. Nah, saling bertengkar di dalam neraka begitu. Ya orang yang menyesatkan dengan orang yang disesatkan. Orang yang ngikut sama orang yang diikuti. Ya jadi musuh gitu. Nah, jadi bahwa apa yang mereka sembah-sembah selain Allah Subhanahu wa taala ya mereka tidak punya kemampuan apa-apa gitu. Ya. Mereka tidak punya kemampuan apa-apa. Rugi gitu ya, rugi gitu. Bahkan di surat Maryam surat 19 ayat 81 82 Allah Subhanahu wa taala menjelaskan wattakhadhu min dunillahi alihat. Jadi mereka ya mengambil sesembahan dari selain Allah Subhanahu wa taala harapannya liyakunu lahum izzan. Ya agar sesembahan itu menjadi pelindung bagi mereka izzan lahum izzan bagi mereka izzan ya sebagai pelindung. Izzah itu gagah perkasa. Karena yang bisa melindungi itu adalah yang gagah, yang kuat, yang perkasa gitu. Nek keceng-keceng gak iso bela diri, gak iso melindungi gitu. Izzan itu mulia perkasa. Maksudnya di sini melindungi gitu ya. Mereka berharap ya bahwa sesembahan-sembahan selain Allah itu nanti bisa menjadi pelindung bagi mereka. Tapi kalau sekali-kali tidak. Sayakfuruna ya kelak akan mengingkari mereka bi ibadatim dengan ibadah-ibadah mereka. Jadi Allah berkata jangan begitu. Kecelik kamu nanti itu. Kenapa? Karena mereka akan mengkufuri. Mereka akan mengingkari penyembahan ya pengikut-pengikut mereka terhadapnya gitu. Enggak, saya enggak merasa kok Tuhan gitu. Mereka sendiri yang sesat, bukan kami yang menyesatkan gitu. Wa yakunu alaihim liddan gitu. Dan mereka menjadi musuh. Ya wa yakun dan adalah mereka
alaihim, ya, atas mereka yang menyembah diddan. Ya diddu itu laman katanya, jadi musuh begitu. Ya akhirnya jadi musuh sucilan cicine gitu, terus gitu. Ya. Sama juga seperti di surat Al-Ankabut ayat 25. Ya. Ya, di surat Al-Ankabut surat 29 ayat 25. Jadi sama, ternyata berhala-berhala yang mereka puja dulu ternyata mengkhianati mereka di saat mereka sangat ya memerlukan pertolongannya gitu. Innamat takhadtum min dunillahi awthanan, ya, mawaddata bainikum fil hayatid dunya summa yaumal qiyamati yakfuru ba'dukum bi ba'din wa yal'anu ba'dukum ba'dan wa ma'wakumun nar wa ma'lakum min nasirin gitu. Bahwa sesungguhnya berhala-berhala yang kamu sembah selain Allah adalah untuk menciptakan perasaan kasih sayang di antara kamu dalam kehidupan ini gitu. Ya, biar terjadi mawaddah, kasih sayang gitu ya, di dalam kehidupan dunia ini. Tsumma yaumal qiyamati, kemudian di hari kiamat, ya, kemudian di hari kiamat sebagian kamu mengingkari sebagian yang lain dan sebagian kamu melaknati sebagian yang lain gitu. Wah, ternyata di hari kiamat mereka tidak saling mengenali, tidak saling mensupport, tidak, enggak saling membantah. Enggak, saya enggak pernah menyuruh, enggak, dia kamu yang nyuruh saya. Bocoran enggak karu-karuan begitu. Akhirnya apa? Wayal anu ba'dukum ba'dan. Ya, sebagian melaknat, sebagiannya panjang kamu kurang ajar, kamu tidak bertanggung jawab. Ya enggak, yang kamu sendiri yang kurang ajar. Kenapa kamu harus melibatkan saya begitu? Nah, jadi bocoran tidak karu-karuan gitu. Tapi wa ma'wakumun nar, tempat kalian adalah neraka. Wa malakum min nasirin, dan tidak ada lagi penolong bagi kalian semua. Gitu. Artinya apa? Ya, ujungnya orang yang menyembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala dan orang-orang yang disembah selain Allah, ya, ternyata di akhirat sama-sama tidak berguna gitu. Ana dunya ya gak iso ngabelno donga, ana di akhirat ya gak iso dadi apa-apa. Nolong ya ndak bisa, ini ndak bisa, makanya percuma. Maka kita semua kembali kepada ayat wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud. Jadi mereka tidak diperintahkan oleh Allah ya kecuali supaya beribadah kepada Allah dengan mukhlis, ya, dengan tulus ikhlas karena Allah, ya, sesuai dengan aturan-aturan agama yang sudah dituntunkan oleh Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, nah, saya kira sampai di sini kajian kita. Ya, semoga menjadikan ya, penguat keimanan kita, ya, penguat akidah kita, ya, bahwa sesungguhnya selain Allah Subhanahu wa ta'ala tidak ada yang patut untuk disembah. Ya, yang disembah hanya Allah Subhanahu wa ta'ala, yang dipuja hanya Allah Subhanahu wa ta'ala, yang dimintai doa itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita hanya berdoa kepada Allah, bukan kepada selain Allah. Ya, mudah-mudahan manfaat, berkah, ya, semoga menjadi kebaikan untuk kita, orang tua kita, jamaah kita, dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa mudahkan segala urusan kita, dan semoga yang sakit diberikan kesembuhan oleh Allah, sehat walafiat, yang punya beban hutang semoga dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk membayarnya, dan semoga kelak kita semua diwafatkan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan husnul khatimah dan dimasukkan surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.